Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pasti baik-baik saja kan? Kalau yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, amin. Kenalin, aku Meldia Stefani dari jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan materi terkait agama dan kebudayaan dalam memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Agama. Untuk itu diharapkan teman-teman dapat mendengarkan podcast ini sampai habis ya. Stay tune. Jika kita lihat ya teman-teman, agama dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan. Sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk dari manusia. Namun, kedua hal tersebut berkaitan loh teman-teman. Makanya di podcast ini, aku membahas apa sih kaitannya agama dengan kebudayaan. Sebelum itu, akan aku jelaskan pengertian agama dan kebudayaan terlebih dahulu. Agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Jika kedua kata itu dihubungkan, berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini adalah untuk memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya itu menjadi tidak kacau. Agama juga merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Emil Durkheim menjelaskan bahwa agama itu sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi. Jadi jelas bahwa agama itu menunjukkan seperangkat aktivitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti penting. Kebudayaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan juga sebagai kebiasaan, tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Tetapi kebudayaan tidak hanya terdapat dalam soal teknis, tetapi dalam gagasan yang terdapat dalam pikiran yang kemudian diwujudkan dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja, dan pandangan hidup. Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri mempunyai nilai mutlak tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama, tidak pernah sebaliknya. Agama dan kebudayaan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Untuk itu ada beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan. Untuk itu yang pertama, sikap radikal. Sikap radikal yaitu agama menentang kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua situasi dan kondisi masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak agama. Oleh sebab itu, manusia harus memilih antara agama atau kebudayaan. Karena seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dengan demikian, semua praktek dalam unsur-unsur kebudayaan harus ditolak ketika menjadi umat beragama. Yang kedua, sikap akomodasi. Agama milik kebudayaan. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu sikap perpaduan. Agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahi dan insani manusia harus mempunyai dua tujuan sekaligus. Yang terakhir, sikap pembaharuan.
agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Hal itu bukan bermakna memperbaiki atau membuat pengertian kebudayaan yang baru, melainkan memperbaharui hasil kebudayaan. Oleh sebab itu, jika umat beragama mau mempraktekkan unsur-unsur budaya, maka perlu memperbaikinya agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dari berbagai sikap hubungan antara agama dan budaya yang dijelaskan tadi, dapat aku berikan suatu opini terkait hubungan antara agama dan budaya. Sebenarnya apapun kebudayaan yang ingin kita terapkan dalam kehidupan beragama, itu boleh saja. Namun kebudayaan itu harus sesuai dengan ajaran agama tanpa mengurangi esensi dari agama itu sendiri. Agama dalam menyebarkan ajarannya, salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau tidak dengan ajarannya. Di sini agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan. Misalnya saja budaya wayang, tumpengan, sedekah laut, kenduri arwah, dan sebagainya. Selain itu, adanya relasi antara agama dan kebudayaan ini diperkuat oleh salah satu argumen budayawan Didi Ninitowo. Beliau mengatakan, kesenian terutama tarian di Nusantara itu dipengaruhi oleh agama, seperti tarian Bali dipengaruhi oleh agama Hindu, tarian Jawa dipengaruhi oleh kejawen, dan tarian Aceh dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga para penari harus mengikuti tata cara dan adab menari. Hal ini menegaskan bahwa agama mampu mempengaruhi budaya yang ada. Selain itu juga nih teman-teman, proses dari interaksi budaya yang digerakkan agama dapat dikondisikan oleh konteks hidup para pemeluknya, baik itu dari faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi yang objektif ini menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda-beda di setiap daerah, walaupun agama yang diilhaminya adalah sama. Misalnya saja agama Kristen yang tumbuh di wilayah Sumatera Utara di Tanah Batak dengan yang di Maluku itu tidak begitu sama, sebab masing-masing mempunyai cara-cara pengungkapannya yang berbeda-beda. Demikian juga ada perbedaan antara Hinduisme di Bali dan Hinduisme di India, Buddhisme di Thailand dengan Buddhisme yang Indonesia. Jadi budaya itu dapat mempengaruhi agama. Dari beberapa contoh yang aku jelaskan tadi, ada pula contoh hubungan agama dan kebudayaan di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Misalnya saja ketika Hari Raya Idul Fitri. Hari raya ini dalam praktiknya tidak lagi menjadi perayaan khas penganut agama Islam, tetapi sudah lebih merupakan tradisi bagi segenap masyarakat Indonesia. Saling memaafkan atau sungkeman yang dulu tidak pernah terjadi di negeri-negeri Timur Tengah, tetapi masyarakat Indonesia justru dijadikan momentum untuk membangun kembali tali persaudaraan serta kesetiakawanan. Dan juga tradisi memberikan uang THR atau angpau, yang tradisi tersebut biasanya para orang tua atau sanak saudara memberikannya ke anak-anak. Karena adanya aneka ragam dalam bentuk hubungan agama dan kebudayaan tersebut, maka solusi terbaik adalah perlu pertimbangan, pengambilan keputusan sesuai dengan ajaran agama. Apakah itu sesuai atau tidak dengan ajaran agama? Kesimpulannya, agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Kita sebenarnya bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja, masih diperlukan kesadaran setiap individu untuk menerapkan nilai toleransi. Itu saja yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami podcast aku dengan baik dan bermanfaat ya. Aku minta maaf kalau dalam penyampaian ada yang salah dan kurang, karena kita manusia tidak luput dari dosa. Untuk itu aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.